Saya Mimi Farhan NIM 091. Saya Novi Fitriani NIM 084. Saya Ariani Ayu Pitaloka NIM 092. Dan saya Uli Hamidah NIM 088. Nah, pemberian nama TKIT Ceria Hanaria ada filosofinya loh. Yang pertama, TK berarti sudah jelas ya teman-teman bahwa suatu lembaga yang ditujukan untuk anak usia dini. Kemudian IT atau Islam terpadu menggambarkan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan pembelajaran sehingga anak tumbuh dengan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Nah, untuk nama Ceria sendiri menggambarkan suasana belajar yang gembira, penuh semangat positif dan ceria. Kemudian ceria menandakan bahwa sekolah ini berkomitmen menciptakan lingkungan yang menyenangkan sehingga anak merasa aman, semangat untuk terus belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu Hanaria. Itu singkatan dari nama kami yang insya Allah akan mendirikan TK impian kami. Jadi yang pertama, Hanaria itu singkatan dari nama Honiun, Novi, Ariani, dan Aulia. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, TKIT Ceria Hanaria bermakna suatu lembaga pendidikan yang membimbing anak dengan keceriaan dan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi generasi Berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Oh iya teman-teman, penasaran nggak ya dengan miniatur TK impian kami? Yuk kita lihat bersama-sama. Tunggu dulu teman-teman. Jadi TK impian kami menggunakan model pembelajaran sentra, Di mana pembelajaran ini terdapat 5 sentra. Yang pertama ada sentra intak dan yang kedua ada sentra balok. Yang ketiga adalah sentra seni, yang keempat adalah sentra bahan alam, dan yang kelima adalah sentra mental. Halo teman-teman, ayo kita lihat sama-sama ya miniatur TK yang dibangun oleh Bunda-Bunda Hanaria. Oke, di sini ada plam TK Ceria Hanaria. Kita masuk ke TK-nya ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita ada lapangan nih teman-teman. Lapangan bisa kita gunakan untuk kegiatan outdoor seperti upacara, terus olahraga anak-anak, kumpul wali murid dan lain sebagainya. Kebetulan di situ juga ada tiang bendera merah putih. Dan terdapat kumpulan beberapa piala atau penghargaan yang didapat dari siswa-siswa kami yang berprestasi. Kemudian di bawahnya ada tempat cuci tangan. Kemudian ada bunga, dan di sampingnya terdapat rak sepatu tempat siswa-siswa ataupun bunda-bunda menaruh sepatunya. Nah, selanjutnya untuk di sebelah kanan teman-teman, ini adalah taman bermain yang di dalamnya terdapat kursi, bisa digunakan wali murid ketika mereka menjemput anaknya, ataupun juga Buddha-Buddha bisa duduk di situ untuk mengawasi anak ketika bermain. Kemudian di sini ada APAR atau alat pemadam api ringan. Ada kemudian ada meja makan yang bisa digunakan bunda-bunda ataupun siswa untuk makan bersama. Kemudian ada bermacam-macam permainan seperti ada jungkat-jungkit, kemudian trampolin, ayunan, dan prosotan. Terdapat beberapa sentra kegiatan belajar. Yang pertama adalah sentra imtak atau iman dan takwa. Jadi dalam sentra ini berfungsi sebagai tempat anak untuk belajar mengenal nilai-nilai keagamaan. Kegiatan yang dilakukan misalnya pembiasaan ibadah, doa sehari-hari, mengaji, atau mengenal akhlak mulia. Tujuannya adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak baik sejak dini.
Oke, yang selanjutnya adalah sentra seni. Jadi, di dalam sentra seni ini anak bisa melakukan kegiatan seperti menggambar, mewarnai, menari, menyanyi, dan membuat karya sederhana. Jadi, dengan melalui sentra ini dilatih untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan rasa, serta koordinasi motorik halusnya. Yang ketiga adalah sentra bermain peran. Jadi di dalam sentra ini anak diajak bermain sambil belajar dengan menirukan berbagai peran yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya menjadi dokter, guru, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kemudian ada sentra balok, di mana sentra ini adalah tempat yang difungsikan untuk kegiatan yang terkait dengan balok seperti pembuatan, pengolahan, dan penjualan balok. Nah, di sini juga terdapat lantainya kita desain membentuk seperti bentuk-bentuk geometri, dan juga terdapat tempat untuk balok-balok dikumpulkan. Kemudian di samping sentra balok terdapat sentra bahana alam yang di dalamnya kita mendesain terdapat beberapa bahan loose part yang kita sediakan untuk kreasi anak. Misalnya ada ranting pohon, kemudian origami, bahan gergaji, daun-daunan, batu, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat kamar mandi untuk memfasilitasi murid ataupun guru ketika ingin buang air besar ataupun buang air kecil, dan di depan sudah terdapat bacaan untuk mengingatkan anak ketika ingin masuk ataupun keluar kamar mandi harus berdoa terlebih dahulu. Itu UKS. UKS ini fasilitas yang disediakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan anak di lingkungan sekolah. Terdapat di dalamnya terdapat tempat tidur dan kotak P3K serta meja. Ini juga menyediakan masjid yaitu yang diberi nama Masjid Hanaria. Di depan masjid terdapat doa masuk masjid dan keluar masjid. Di belakang terdapat tempat wudhu area laki-laki dan perempuan, dan terdapat tandon air, juga bacaan niat wudhu untuk anak-anak. Kantor ruang guru yang di depannya terdapat papan pengumuman dan juga wastafel untuk cuci tangan. Di kantor ruang guru ini terdapat ruang kepala sekolah dan guru-guru yang mengajar. Oke, baik. Jadi itu tadi kita sudah melihat bagaimana isi dari TKIT Ciri Hanaria. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.